5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini menceritakan tentang perjalanan 5 orang sahabat yang bernama Ariel, Jafran, Riani, Ian, dan Genta. Mereka semua pada dasarnya adalah anak baik yang sangat suka film, musik, chatting, ngobrol, dan terkadang suka hilaf. Akan tetapi, mereka tidak menyukai film India karena mereka punya prinsip bahwa semua persoalan yang ada di dunia ini pasti memiliki jalan keluar. Hanya saja, jalan keluarnya bukan dengan berjoget-joget seperti film India. Satu film lagi yang mereka tidak suka, yaitu film karate, karena tidak satu pun dari mereka yang bisa olahraga bela diri. Karena mereka percaya bahwa pembelaan diri yang sangat ampuh ini adalah dengan ngeles dan mengatakan, "Maaf, saya lagi hilaf." Kelima sahabat ini sudah saling kenal sejak lama. Bayangkan saja, mereka sudah saling kenal selama 7 tahun. Apapun dilakukan bersama. 7 tahun menghabiskan waktu bersama orang-orang yang sama. Maka maklum, kalau mereka mulai merasa jenuh, bosan, hambar, dan mulai merasa ada yang kurang. Inilah muara kisah dalam novel 5 cm, yakni ketika Genta mengusulkan bahwa mereka harus menyembunyikan diri satu sama lain dan tidak boleh berkomunikasi. Bukan untuk selamanya, tapi untuk 3 bulan, karena selama ini mereka selalu bergabung satu sama lain. Awalnya ide gila Genta ditentang oleh Riani, tapi akhirnya mereka setuju karena usul Genta ada masuk akalnya. Mereka percaya memisahkan diri satu sama lain akan memberikan ruang dan waktu bagi mereka untuk fokus mengejar target yang sudah lama mereka ingin gapai. Selama 3 bulan berlangsung, banyak yang berubah. Singkat cerita, 3 bulan pun berlalu, dan inilah saatnya mereka bertemu kembali dengan sahabat-sahabat terbaiknya. Semua perpisahan dan pertemuan mereka diatur oleh Genta. Tanggal dan titik temu juga sudah diatur oleh Genta. Dia juga memberi instruksi kepada teman-temannya untuk membawa beberapa perlengkapan untuk pertemuan mereka. Tapi, dia tidak membocorkan kemana mereka akan pergi. Mereka bertemu kembali sambil melepas rindu di stasiun Senen. Lalu dengan kereta Matarmaja, mereka bergerak ke stasiun Malang. Di dalam kereta, Genta membocorkan rencananya, yakni ingin mengajak mereka mendaki puncak tertinggi di Pulau Jawa, yakni Puncak Mahameru. Ketika mereka berenam, terus Dinda, adik Arya yang juga ikut mendaki, berada di atas mobil jeep yang memandangi puncak gunung yang akan mereka daki. Saat itu, mereka dengan konyolnya bersaut-sautan mencetuskan kata-kata indah dan bijak sambil melihat ke puncak Gunung Mahameru. Biarkan keyakinan kamu 5 cm menggantung mengembang di depan kamu. Dan sehabis itu, yang kita perlu cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya, tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya, mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja, hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya, serta mulut yang akan selalu berdoa. Percaya pada 5 cm di depan kening kamu. Setelah itu mereka mulai melangkah, menyusuri jalan berbatu di desa yang kemudian berbelok ke jalan setapak mungil menuju ke punggung Gunung Mahameru. Perjalanan mulai berlanjut menebus pepohonan di punggung Mahameru, sehingga mereka pun sampai di Tanjakan Cinta yang konon mitosnya siapa yang bisa mendaki sampai ke atas tanpa menoleh ke belakang, permohonan selama mendaki akan terwujud. Dari ketinggian pinggir lereng Gunung Mahameru, Ranu Kumbolo perlahan muncul layaknya tetesan air raksasa yang jatuh dari langit dan membesar di hadapan mereka. Hawa dingin di atas 3000 mdpl, keenam sahabat itu tercengang melihat Gunung Mahameru dalam gelapnya malam.
Setelah membereskan tenda, mereka mulai bergerak ke hutan cemara yang gelap dengan penerangan seadanya. Puncak Mahameru terlihat seperti sebuah gundukan pasir yang besar dengan taburan batu karang di mana-mana. Jalur pendaki terlihat terang disinari bulan dan cahaya senter dari para pendaki. Matahari pagi mulai menampakkan sinarnya, sinar pagi yang hangat menyapa tubuh dingin mereka. Keenam sahabat itu seperti melayang saat menjejakkan kaki di tanah tertinggi di Pulau. Waktu seperti terhenti sejenak. Dataran luas berpasir itu seperti sebuah papan besar yang menjulang dan indah di ketinggian menggapai langit. Di sekeliling mereka tampak langit kebiru-biruan dengan sinar matahari yang begitu dekat. Awan putih mulai berkumpul melingkar di bawah mereka. Asap putih yang tebal membumbung di depan mereka. Negeri di atas awan, itulah nama lainnya. Para pendaki mulai berbaris teratur di puncak Gunung Mahameru. Di depan barisan tertancap tiang bendera dari bambu berdiri kokoh dengan background langit yang begitu indah. 10 tahun berlalu, kini mereka semua telah memiliki keluarga. Akhirnya, mereka semua saling tersenyum satu sama lain atas persahabatan yang kini mereka miliki.